Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rasiki dari MSB kelas A, NIM 2203511000023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penginderaan jauh dari buku Bapak Firman Farid Musoni, yaitu pada bagian bab 2 sebagai tugas pemenuhan UAS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengolahan citra digital dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Firman Farid Musoni, SPI MSc. Adapun macam-macam resolusi citra digital dibagi menjadi 5, yaitu resolusi spasial, spektral, radiometrik, temporal, dan layar. Resolusi spasial adalah ukuran terkecil objek yang dapat dideteksi oleh sistem pencitraan. Semakin kecil ukuran objek terkecil yang terdeteksi, semakin tinggi resolusi citra tersebut. Fungsi dari resolusi spasial yaitu untuk menggambarkan objek secara detail, membedakan objek yang berdekatan, dan dapat mengukur ukuran objek. Dari gambar tersebut menunjukkan di mana semakin kecil jarak, maka semakin jelas resolusi gambar yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar jarak, maka resolusi yang dihasilkan semakin rendah. Contoh citra yang memiliki resolusi tinggi yaitu citra aster 15 meter mempunyai resolusi lebih tinggi dibandingkan dengan citra Landsat 30 meter, sedangkan citra ALOS 10 meter mempunyai resolusi lebih tinggi dari citra aster 10 meter. Berikutnya adalah resolusi spektral, di mana kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan informasi objek berdasarkan pantulan atau pancaran spektralnya, di mana dapat dikatakan semakin banyak jumlah salurannya, maka semakin tinggi kemungkinan mengenali objek berdasarkan respons spektral, yang berfungsi untuk mengidentifikasi objek, menganalisis karakteristik objek, dan mendeteksi adanya perubahan. Dari gambar tersebut menunjukkan panjang gelombang dari intensitas cahaya mempengaruhi tinggi resolusi gambar yang dihasilkan. Disimpulkan semakin tinggi panjang gelombang, maka semakin beragam warna pita yang dihasilkan, di mana berpengaruh pada resolusi gambar yang dihasilkan akan semakin jelas. Contohnya yaitu pada Landsat ETM Plus mempunyai resolusi spektral 8 band, sedangkan Landsat generasi terbaru mempunyai resolusi spektral 11 band. Selanjutnya yaitu resolusi radiometrik, di mana memiliki kemampuan sensor dalam mencatat respons spektral objek, yang memiliki fungsi yaitu untuk membedakan intensitas radiasi, analisa komposisi objek, dan mendeteksi adanya perubahan. Kemampuan sensor secara langsung dikaitkan dengan kemampuan coding yang mampu mengubah intensitas pantulan atau pancaran spektral menjadi angka digital berupa bit. Sistem coding 4 bit diartikan mengubah intensitas pantulan atau pancaran menjadi 2 pangkat 4 atau 16 tingkat. Yang paling lemah diberi kode 0 dan yang paling tinggi diberi kode 15. Sedangkan sensor 8 bit yaitu memiliki intensitas pantulan 2 pangkat 8 atau 256 tingkat kecerahan, di mana 0 untuk sinyal terendah dan 255 untuk sinyal terkuat. Contohnya yaitu pada Landsat ETM generasi baru yang mempunyai resolusi 12 bit. Berikutnya adalah resolusi temporal, di mana memiliki kemampuan suatu sistem satelit untuk merekam ulang daerah yang sama. Satuan resolusi temporal adalah jam atau hari, yang berfungsi sebagai pemantauan waktu dan mendeteksi adanya perubahan. Dapat dilihat pada gambar di samping, satelit Landsat MSS dan TM setiap 18 kali untuk generasi pertama dan 16 hari sekali untuk generasi kedua. Satelit SPOTS resolusi temporalnya yaitu 26 sekali pada sistem operasi normal. Satelit IKONOS mempunyai resolusi temporal 3 hari. Satelit QUIDS resolusi temporalnya 103,5 hari. Satelit MOS milik Jepang resolusi temporalnya 17 hari. Satelit RadarSat milik Kanada yang merupakan satelit menggunakan gelombang mikro resolusi temporal 6 hari. Resolusi terakhir yaitu resolusi layar, adalah kemampuan layar monitor dalam menyajikan kenampakan citra yang lebih luas. Semakin tinggi resolusi, semakin tinggi pula kemampuan untuk menyajikan gambar, yang berfungsi untuk visualisasi data yang diperoleh dan pemantauan secara real time. Resolusi layar pada penginderaan jauh mempengaruhi kemampuan sistem untuk membedakan informasi yang berdekatan secara spasial atau spektral. Resolusi layar yang tinggi memiliki manfaat dalam pengolahan data dan analisis data citra dengan beberapa manfaat lain. Adapun kesimpulan, setiap resolusi dalam citra digital dalam penginderaan jauh memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing, sehingga kegunaan dari setiap resolusi dapat disesuaikan dengan kebutuhan data penginderaan jauh yang diinginkan. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya kata, saya mohon maaf. Thanks for watching.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.